Ya, halo. Berjumpa lagi dengan saya Edwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 19 Januari 2021. Dan hari ini seperti Bapak Ibu lihat, marketnya koreksi, tapi lebih parah lagi turbulence ya. Naik turunnya lumayan ekstrim ya. Jadi sempat kita udah berbahagia, wah udah oke, rebound. Ternyata siangnya menjelang sore ambiar ya. Dan pada bertanya-tanya, Pak, kenapa sih? Padahal BCA merahnya cuma tipis ya, BRI cuma tipis. Lah, katanya Bapak bilang sektor finance jadi salah satu motor penggerak kalau IHSG hijau, merah dari situ. Kenapa hari ini merahnya cukup dalam, sedangkan dua saham tadi nggak terlalu merah? Ya, pertanyaannya adalah jumlah perdagangan hari ini berapa banyak gitu. Kalau dari indikator saya terdeteksi kalau trading hari ini itu volumenya rendah, termasuk kecil. Jadi kalau volumenya kecil, orang pada minggir di lapangan, nggak ada yang mau trading gitu ya. Lihat-lihat aja dah, wait and see. Berarti yang main di tengah kan cuma orang sedikit, iya kan? Nah, ketika orang main tengah sedikit, tektok-tektokan, ya nilainya nggak seberapa, akhirnya bisa market bisa turun nggak? Ya bisa, karena banyak tidak ada, umpamanya contoh, yang mau bikin sentimen naik tuh nggak ada gitu loh. Ada juga orang, kok bisa turun Pak? Ya mungkin sentimen jeleknya nggak terlalu ekstrim, tapi orang jadi galau. Jadi kalau orang galau, cenderung lebih defensif. Mending jual aja daripada beli gitu. Jadi itu sebabnya kenapa market hari ini bisa bergerak merah. Dan sudah saya ulas juga kemarin ya, bahwa pada dasarnya di tengah naiknya IHSG, kemarin kan sempat naik nih, saya sudah warning ya, hati-hati, awan gelap masih menyelimuti IHSG. Sampai ada yang bilang, Pak, putus banget. Kalau bisa ngomongnya lebih jelas, Pak. Koreksi atau naik? Nah, kalau kayak awan gelap masih menyelimuti. Lah, ini kalau tiba-tiba matahari, gimana? Berarti awannya menghilang. Iya, memang begitu. Jadi, saya juga pribadi juga sebenarnya, saya ngomong ya, ketika melihat market hijau, hati kecil saya sebenarnya sudah bilang, ah ini cuma sebentar, ini jebakan Batman nih, hati-hati nih. Tapi kalau saya ngomong begitu, nanti terkesan Bapak doain supaya sahamnya ambiar, mentang-mentang Bapak pegang full cash gitu. Ya enggak juga, tapi arahnya memang kecenderungannya masih berat ke koreksi. Jadi ya gimana ya? Jadi ya itulah. Dan hari ini masih koreksi ya. Dan kalau saya melihat pergerakannya memang masih cenderung untuk akan menguji level support di Lendang. Sebelum saya memperlihatkan chart dari Winner Stocks Indonesia, saya ajak Bapak Ibu untuk tekan tombol loncengnya dulu ya, subscribe dulu ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan video-video kami ya, jangan lupa untuk beri jempol ya, beri jempolnya dulu ya. Beri jempolnya dulu dong, nanti supaya kita semakin bisa berkembang lebih baik lagi. Winner Stocks Indonesia semakin berkembang lebih baik. Oke? Ya, kita mulai deh. Nah, ini kan kita lihat kecenderungannya kalau dia di bawah selendang, dia kecenderungannya akan menguji bottom selendang. Maksudnya di bawah ini loh, top ini loh. Dia akan kecenderungan untuk menguji bottom di level 6182. Nah, ini hati-hati nih. Ya, hati-hati karena dia potensial turunnya cukup besar ya, potensial turun cukup besar dan dia juga volumenya juga nggak ada. Jadi sentimen apa ya? Padahal ada yang banyak bilang, Pak, setelah setelah vaksin, maksudnya momentum vaksin, sekarang momentum SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Ini kok adem-adem aja ya SWF-nya ya, padahal harusnya kan konstruksi yang naik dan sebagainya. Nah, jujur itu di luar kuasa saya. Kita hanya bisa melihat sentimen berdasarkan chart. Dan beberapa chart memang saat ini memang memperlihatkan potensial untuk koreksi dulu. Kayak contoh IHSG, kanannya, wah kalau kayak gini sih bakal koreksi. Jadi ini istilahnya kayak cocokologi lah. Jadi ya dicocok-cocokin.
karena chartnya potensial turun, orang jadi punya wah, kalau gitu karena ini chartnya IHSG kondisi turun, kalau kalau gitu yang SOF tadi jangan dinaikin dulu deh, atau kalau enggak saya jangan beli dulu deh, saya duduk diam aja dulu deh, nggak ngapa-ngapain dulu deh. Bayangin kalau umpamanya ini kebetulan saya beropini, saya bisa lihat chart dan saya bilang, oh saya nggak mau trading dulu deh, saya mau duduk manis dulu, full cash dulu. Bayangin kalau saya ini terduplikasi. Kemarin saya sudah bilang bahwa trader Indonesia kira-kira ada 4 juta saat ini. Bagaimana kalau kira-kira ada 100.000 yang berpikiran sama, bahkan nggak cuma berpikiran sama, melakukan aksi jual bebarengan. Akhirnya sentimennya ketarik turun nggak? Yes. Itu sebabnya market itu di-drive juga oleh sentimen. Tapi sentimen itu sendiri bisa digerakkan oleh analisa. Contoh, lihat teknikal. Mereka lihat teknikal, wah ini bisa, ini nih, naik atau bisa turun. Nah, terus bisa lewat news. News itu macam-macam ya, ada kebijakan pemerintah, ada berita bencana, ada saat ini ya Indonesia ada COVID, dunia bukan cuma Indonesia, COVID dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu ada di salah satu materi pembelajaran kita bagaimana mengidentify market, maksudnya di luar Indonesia ya. Jadi market itu kan nggak cuma kita doang, ada market Amerika, regional tuh ada Hong Kong, China, Australia dan lain-lain. Terus ada market Eropa, terus ada belum harga pergerakan komoditi. Kita mempelajari itu. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang udah member VIP, kalau kelewatan silahkan Bapak Ibu nonton dulu ya video itu. Itu video harusnya masuk di pembelajaran awal-awal. Bagaimana saya menerangkan mengenai mekanisme market dan sentimen-sentimen apa sih yang menggerakkan market gitu ya. Nah, jangan kelewatan. Kalau kelewatan, mungkin sudah nonton tapi nggak ngeh. Nah, sekarang dinonton ulang. Jadi itu salah satu kegunaan dari kalau kita mempelajari dalam bentuk video, bukan offline ya. Kadang-kadang kalau offline kita kadang-kadang suka gini, saya lupa nih kemarin diajarinnya apa. Bayangin kalau workshop offline itu saya pernah mengikuti dan pernah menjadi pengajar untuk workshop offline itu 3 hari. Dan itu tiap hari. Sabtu, Minggu, dan Senin. Dari pagi sampai sore, 3 hari. Kira-kira, saya tanya nih kepada Bapak Ibu. Kita 3 hari berturut-turut, dari jam 9 sampai jam 5, belajar, kira-kira otak mau meledak nggak? Kita paksa untuk mendapatkan materi sebanyak mungkin, Bapak Ibu, sebanyak mungkin materi saya jejelkan, dan tiba-tiba Bapak keluar menjadi seorang trader yang kawakan, profesional. Mungkin nggak? Yes. Dan kebayang nggak sih kalau yang kita kan masing-masing punya kapasitas, bukan kapasitas otak, tapi lebih begini. Di beban pikiran kita kan macam-macam. Ada yang punya beban pikiran. Ketika offline workshop tuh lagi melamun, aduh, kerjaan saya bagaimana, anak saya bagaimana, orang tua saya bagaimana, banyak pikiran, atau skripsi saya bagaimana, nggak selesai-selesai. Jadi banyak pikiran. Jadi ketika workshop kita malah melantur-lantur. Beda sama kalau online. Online ini kita sebenarnya terbantu sekali loh. Terlepas dari, Pak saya kok kurang greget, ada beberapa orang yang mengatakan, kurang greget ya kok nonton video doang. Kapan Bapak adakan workshop offline gitu. Nah, kalau nonton video, enaknya adalah kalau kita lupa, kita nonton ulang. Atau kalau nggak kayak tadi saya bilang, saya bercerita mengenai market, pembentuk market. Nah, nanti ada yang lagi nonton, ini pasti member VIP kita kan pasti nonton kan? Kalian pasti nonton kan? Begitu nonton, pikir, apa ya? Lupa. Nah, tinggal nonton ulang lagi. Gitu terus. Jadi nonton berulang-ulang itu bukan sesuatu yang memalukan ya. Saya aja workshop aja 5-6 kali kok. Waktu itu nggak ada online, offline. Jadi saya 5-6 kali ikut workshop. Sampai baru paham. Banyak hal baru paham. Mekanisme pasar, osilator, Elliott Wave, Fibonacci, dan lain-lainnya. Jadi itu butuh waktu ya. Dan itu 5 kali itu 5 kali 3 kali
3 kali bertemu 3 hari, berarti total 15 hari. Saya ikutin semua itu, ikutin. Belum termasuk saya belajar, saya ngajar. Kalau saya ngajar, saya juga belajar loh. Saya kan nggak mau dong teman kita yang saya ajarkan itu lebih pintar dari kita, kan ya nggak mungkin gitu. Jadi kita belajar juga, memperkaya diri terus gitu ya. Jadi praktis saya belajar nggak berhenti sampai hari ini. Saya punya dari market saya mempelajari juga. Kemarin saya belum launch ya. Saya nanti akan launch dalam mungkin 2 hari lagi ya. Saya akan launch video untuk umum ya. Kaleidoskop Trader Winner Stock. Bahkan saya belajar dari historical saya. Saya waktu itu saya mengingat-ingat. Jadi apa yang Bapak Ibu alami hari ini itu bukan sesuatu hal yang jelek kalau saya bilang. Menurut saya malah berkah. Kita berkah, ya satu cuan juga sih memang. Tapi ketika kita krisis itu kita belajar sesuatu kok. Jangan lewat begitu saja. Kita belajar sesuatu dari krisis. Nanti ketika kita lagi di masa-masa yang akan datang, kita akan berpikir, oh ketika itu saya begini, begini, begini. Jujur ya Bapak Ibu, yang bisa bikin kita survive di tahun 2020 ini bahkan mendapat profit banyak, itu karena saya sudah mengalami krisis tahun 2008, 2015 ya, terus 2013 kalau nggak salah, 2012 juga krisis tapi nggak terlalu gejolak. Terus 2018 sempat juga turun juga market. Jadi dari situ saya belajar banyak dan itu menjadi modal yang penting. Jadi justru ketika ini adalah momentum Bapak Ibu belajar saham. Dan belajar itu saat ini waktunya. Jadi ketika nanti waktunya memang sudah harus terbang, bam, Bapak Ibu sudah punya kekuatan. Sudah punya modal yang baik, ilmu yang cukup. Jadi nggak ketinggalan momentum, nggak ketinggalan peluang. Peluang itu datang itu seperti, gimana ya, sekelebat aja, slang gitu. Kita kalau nggak ngambil, hilang sudah, bablas. Ya. Oke, wah, begini aja udah 12 menit nih. Oke. Kita langsung saja ya, mulai analisa. Kira-kira besok bagaimana? Kita coba dari sektor agriculture. Agriculture nih hari ini nih, aduh kacau banget. Saya sudah berharap, wah mantul nih, ternyata tambah bikin lower low. Nah kalau sudah kayak begini, saya bilang sih better jualan dulu. Karena sektoral berarti berpotensi untuk koreksi. Ya, jadi ini karena IHSG juga komposit juga saya lihat juga kondisinya juga akan koreksi ya. Jadi kemungkinan besar banyak sektor juga akan terimbas ya. Coba kita lihat finance juga kondisinya merah. Basic juga kondisinya merah. Consumer juga koreksi. Wah, ini pas banget nih, bayangin nih ketika dia naik dia koreksi lagi. Pokoknya sampai di bawah. Flip-flop banget gitu ya. Terus kemudian mining juga koreksi. Kalau mining udah lebih dekat dengan support ya. Miscellaneous industry koreksi juga, udah dekat dengan support juga. Kemudian ada infrastructure. Wah, sama. Ini dekat-dekat support semua sih sebenarnya nih. Ini menyenangkan. Tadi kayak contoh tadi saya serok konstruksi tepatnya. Dan ketika profit saya sudah jualan sebagian dan saya sisain, pikir saya bakal naik lagi. Saya siap beli lagi, ternyata malah turun. Ya sudah, nggak apa-apa. Untung masuknya baru sedikit ya. Dan belum minus. Karena belinya ketika di ARB. Nah, ini properti ini. Waduh, ini disupport. Kalau lihat kayak gini, saya berharap sekali besok bisa mantul. Jadi mantul dari supportnya saya ini. Ya, support saya di bottom selendang ini. Kalau memang dia turun lagi, ya sudah. Berarti next berikutnya, ganjelan berikutnya yang menghadang itu ada di daerah ini. Daerah Skyline. Jadi, kalau jebol lagi ya udah di V-line. Kalau ambiar di V-line, udahlah. Masa beli saham dulu, duduk-duduk dulu. Kita itu selalu mencari saham yang mau untung tepatnya, mau naik, bukan posisi yang saham udah tinggi kita beli ya, itu bahaya sekali. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu ya, terperangkap di dalamnya beli di pucuk. Saya sudah kemarin udah bikin videonya juga, waspadai beli saham di pucuk. Silakan Bapak Ibu nonton dengan studi kasus, ada
AF, INAF, IRA, ada Antam juga, ada Waskita, ada Wika. Coba deh. Oh, banyak, saya kasih contoh-contoh soal. Terus kayaknya udah ya, kayaknya ini sektoral sudah, dan saya akan bagikan 5 emiten untuk Bapak Ibu perhatikan besok. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini market lagi volatile dan marketnya juga lagi berarah ke koreksi. Jadi jangan memaksakan diri untuk trading. Kalau Bapak Ibu mau trading, pastikan dengan dana yang kecil dulu ya. Oke. Emiten pertama adalah SMA. Nah, ini menarik karena dia berhasil rebound dari support dan posisi ada di atas selendang. Silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan esok hari. Kalau dia candlenya hijau atau biru tua, silakan Bapak Ibu trading juga, trading lagi. Kemudian habis SMA ada Tegra. Tegra juga keren nih ya, udah di atas selendang lagi. Walaupun dia ada gap di bawah, bertahan. Dan saya lihat kalau dia bisa di atas selendang ini juga menarik ya untuk besok. Kemudian MCAS, waduh, Bapak ikut-ikut influencer. Rekomendasi MCAS ya. Kalau saya lihat chartnya aja, kalau chartnya bagus ya saya beli. Kalau chartnya lagi nggak bagus ya nggak beli. Tapi hati-hati ya, ini transaksinya ini minimal banget. Transaksi minimal banget dan kurang liquid. Jadi saya pastikan Bapak Ibu kalau mau trading di sini jangan banyak-banyak. Ya kira-kira 10 lot lah maksimal. Ya, jangan banyak-banyak. Buat happy-happy aja. Kemudian Excel. Excel juga bagus banget, ini rebound dari V-line, rebound dari support ya. Ini sekali lagi memperlihatkan betapa powerfulnya support-support kita ya. Kalau jebol di bawah V-line sih udah goodbye, tapi dia lihat tuh tertahan dan dia rebound. Dan sekarang udah di atas skyline. Silakan Bapak Ibu trading, maksimum dana saat ini boleh masuk 30% dulu. Kalau udah di atas selendang baru boleh 50%. Ya, sementara Excel begitu dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Kemudian Harum. Harum juga termasuk anti badai nih ya. Hari ini koreksi dan dia bisa rebound. Dan kebetulan memang area ininya sudah saya gambar sebelumnya memang dan kelihatan masih oke banget. Nah, ini 5 emiten saya untuk besok. Semoga Bapak Ibu besok bisa dapat profit lagi ya. Jangan yang rugi, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Yang posisi mau cut loss atau baru cut loss atau belum bisa cut loss, jangan berkecil hati. Bapak Ibu belinya ini saham loh ya. Sekali lagi saya ingatkan, saham itu sama dengan Bapak Ibu memiliki perusahaan. Jadi anggap aja Bapak Ibu sekarang jadi pemilik perusahaan. Udah gitu aja dulu ya. Someday mungkin bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi waktu wariskan ke anak cucu, ceritanya cerita yang hebat ya. Jangan bilang dulu kakek yang jadi pemilik perusahaan ini karena nyangkut ya. Jangan. Itu kecelakaan. Tapi cerita yang hebat ya. Kakek lihat ini perusahaannya bagus sekali. Waktu itu rame-rame bangsa Indonesia mau disuntik ya. Jadi kakek beli perusahaan vaksinnya dan beli suntiknya sekalian. Tapi nggak mau beli suntiknya saja, tapi kakek mau beli perusahaannya sekalian. Wah, itu kan keren banget, ya kan? Jangan bilang kalau beli gara-gara nyangkut. Oke? Ya, itu intermezzo. Kita harus having fun, harus lucu, harus mengetawain hal negatif gitu loh ya. Jadi ketika kita bisa mentertawakan masalah atau kesedihan atau apapun itu, kita memperpanjang umur kita 1 tahun loh. Itu bukan saya yang ngomong, oke? Nggak jaminan ya, nggak ada jaminan, oke? Ya, itu dulu dari saya, terima kasih, happy profit semuanya. Tapi Pak, saya belum happy profit, saya masih cut loss nih, rugi. Ya nggak apa-apa, kita mengimani ya. Sekarang anggap kita sudah profit ya, oke? Happy profit semuanya, stay safe, stay healthy, dan besok selalu akan jadi lebih baik dari hari ini. Dan syukuri bahwa hari ini kita masih bisa ketawa, masih bisa makan dengan enak, dan masih sehat. Itu nomor 1. Oke? Sampai jumpa semuanya. God bless.